Di antara tanda-tanda besar kiamat yang paling menakutkan adalah munculnya Dajjal, makhluk penuh fitnah, kebohongan, dan tipu daya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu makhluk pun sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat yang fitnahnya lebih dahsyat daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal bukan sekadar tokoh akhir zaman. Ia adalah ujian iman terbesar. Ujian yang akan membolak-balikkan hati manusia, membedakan siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang tertipu oleh dunia. Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Adam. Bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia yang diberi kemampuan luar biasa oleh Allah sebagai ujian terbesar bagi umat manusia. Ciri fisiknya disebutkan dengan jelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Matanya buta sebelah seperti anggur busuk yang menonjol. Di dahinya tertulis kata kafir, bisa dibaca oleh setiap mukmin walau ia tidak bisa membaca. Tubuhnya besar, keriting rambutnya, dan wajahnya menakutkan. Ia bukan sekadar tokoh jahat biasa. Dia membawa fitnah kekuatan, fitnah harta, fitnah keimanan, dan fitnah syurga neraka palsu. Menurut banyak riwayat, Dajjal saat ini masih terkurung di suatu pulau terpencil. Dalam hadis Tamim Ad-Dari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwa Dajjal pernah dijumpai dalam keadaan terbelenggu di sebuah pulau yang dijaga oleh makhluk aneh bernama Al-Jassasah. Ia menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Allah, dan jika ia keluar, maka tidak ada tempat di bumi yang aman darinya kecuali Makkah dan Madinah. Dajjal akan muncul di masa dunia dilanda krisis, kemarau panjang, kelaparan, kekacauan, dan kekosongan iman. Ia akan datang mengaku sebagai penolong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ia membawa air dan api, tapi airnya adalah api dan apinya adalah air. Ia akan menyuruh manusia untuk menyembahnya. Siapa yang percaya, ia beri makanan dan harta. Yang menolak, ia siksa, bahkan dibunuh. Ia bisa menghidupkan orang mati, secara ilusi menyuruh langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Orang-orang akan tertipu. Mereka akan berkata, "Ini Tuhan kita." Naudzubillah. Orang yang lemah imannya, tidak mengenal Allah, tidak hafal ayat-ayat Al-Quran, terlena oleh dunia, Dajjal akan menaklukkan negeri demi negeri. Ia akan memimpin selama 40 hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Ketika itu orang beriman akan bersembunyi, anak-anak kecil pun bisa terguncang. Hanya orang yang berpegang teguh pada tauhid yang akan selamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa cara perlindungan dari fitnah Dajjal. Bacalah 10 ayat pertama dan terakhir dari surat Al-Kahfi setiap Jumat. Hadis sahih menyebutkan bahwa itu akan menjadi pelindung dari Dajjal. Menjaga sholat, memperbanyak zikir, dan memperkuat iman. Jangan biarkan hati kosong dari Al-Quran dan keikhlasan. Berdoa setelah tahiyat akhir dalam sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Setelah puncak kekacauan dunia, Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit. Ia akan turun di menara putih Damaskus dengan 2 malaikat di sisinya. Isa akan memburu Dajjal hingga ke gerbang kota Lut, Palestina. Saat Dajjal melihatnya, ia akan meleleh seperti garam terkena air karena tidak mampu menghadapi cahaya kebenaran. Nabi Isa akan membunuhnya dengan tombaknya dan dunia kembali damai untuk sementara waktu. Saudaraku, Dajjal bukan dongeng. Ia akan datang.
fitnahnya akan menghantam iman dan logika manusia. Kalau hari ini kita lalai dari sholat, malas membaca Al-Quran, dan mudah tergoda dunia, maka bagaimana nasib kita saat Dajjal datang membawa tipuan yang lebih dahsyat daripada semua itu? Sekaranglah saatnya kita bangun, perkuat iman, pelajari kisah-kisah akhir zaman dari Al-Quran dan hadis, dan terus berlindung kepada Allah. Karena pada akhirnya yang bisa menyelamatkan kita bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Barang siapa hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim.